teman-teman YouTube semua, kembali lagi di channel YouTube aku, G-Art Fashion. Video kali ini aku mau berbagi sama kalian tentang proses pembuatan dan pemasangan detail bunga 3D yang terbuat dari kain dengan teknik solder ya. Di video kali ini aku juga mau berbagi sama kalian tentang pengalaman aku memakai perangkat pembuat bunga, alat-alat khusus pembuat bunga ya, yang baru aku beli online. Dan ini merupakan pengalaman pertama aku, masih belajar ya cara menggunakan alat ini. Alat ini biasanya disebut namanya alat Japanese Millinery Tools. Nggak tahu nih, kayaknya teknik ini diperkenalkan oleh orang-orang Jepang. Ya aku pernah lihat di TV, serial TV drama Jepang gitulah, pembuatan bunga seperti ini untuk detail baju, dan aku penasaran pengen beli, kok kemarin ada yang jual online jadi aku beli. Tapi lucunya ini yang jual orangnya dari Ukraine ya, atau Ukraina, tapi mungkin yang bikin ya tetap Cina. Cuman nggak tahu, traveling dulu ke Ukraine kali. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di video itu ya, alat yang bisa aku pakai itu cuman alat-alat yang bentuknya kayak pentol bakso itu ya. Yang aku tahu yaitu cuman cara pemakaian alat tersebut. Untuk yang lain-lainnya aku masih perlu belajar lagi. Alat tersebut fungsinya untuk membentuk kain supaya membentuk kelopak bunga, supaya bisa melengkung gitu loh, kayak kelopak bunga gitu ya. Itu base-nya yang aku pakai merupakan foam atau sponge. Itu gunanya yaitu untuk membantu melengkungkan bunganya itu, karena soldernya panas jadi kainnya itu mengikuti bentuk dari cetakannya itu tadi gitu. Sebenarnya nggak harus pakai alat ini sih, kalau memang nggak ada ya kalian bisa pakai lilin, itu bisa disulut-sulut sedikit-sedikit gitu, nanti juga bisa jadinya cekung seperti yang dihasilkan dari alat ini. Cuman aku pengen tahu aja, jadinya pakai alat ini, dan juga nggak seberapa pinter pakai lilin. Biasanya kesulut tangannya gitu. Jadi ya itu tadilah. Jadi itu aku udah bikin banyak banget bunganya, tinggal diaplikasikan ke gaun. Itu aku ada kristal, ada beberapa payet juga, payet pasir untuk menjahit bunganya, untuk menempelkan bunganya, dan juga untuk sebagai hiasan detailnya ya di tengah-tengah kelopak bunganya. Itu yang pertama, aku pasang dressnya ke manekin, aku draping dulu bunganya di mana letaknya yang bagus gitu ya, sampai aku dapatkan proporsi yang aku mau, yang cocok sama keinginanku. Kalau sudah, lalu aku secure pakai pin, pakai jarum pentul ya. Tadinya aku mau jahit di manekinnya, langsung mau aku jahit pakai benang dan jarum, ternyata susah jadi ya aku harus pakai pin dulu. Aku pin aku pin silang ya, nggak silang sih, serong, aku angle gitu ya, jadi biar nantinya kalau pas dijahit itu bunganya nggak lari kemana-mana, nggak geser gitu loh. Gitu tips dari aku untuk memudahkan saat draping bunga. Sebaiknya bunga itu disusun dulu atau dirangkai dulu, lalu dikunci pakai jahitan, dijahit tangan dulu ya, dirangkai biar nantinya gampang kalian kalau mau masang ke gaunnya, nggak perlu merangkai bunganya di gaun gitu ya. Nah, jadi ini dia hasil akhir dari draping bunga aku ke gaunnya ya. Sekarang kita tinggal jahit bunganya. Nah, yang kalian lihat di video ini adalah momen dimana aku lagi kesusahan mau menjahit bunganya ke gaun ya, yang seperti aku bilang tadi. Tadinya aku mau langsung jahit bunganya di manekin, tapi nggak berhasil, terlalu susah untuk dijahitnya, jadi ya terpaksa harus pakai
jarum pentul di angle, lalu aku lepas gaunnya dari manekin dan aku jahit pakai tangan. Well, usaha pertama nggak berhasil, jangan ditiru ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Kalau nggak gini kan kita nggak ngerti ya, nggak tahu. Kalau untuk menempelkan aplikasi memang aku lebih suka untuk bekerjanya itu gaunnya dilepas dari manekin ya, karena lebih mudah. Manekin aku pakai cuman kalau mau draping posisinya si aplikasi itu tadi. Setelah itu ketika mau jahit ya aku lepas dari manekin. Tapi sekali lagi kembali ke selera masing-masing ya. Ada beberapa orang itu yang memang lebih mudah bekerja langsung di patung, pakaiannya langsung diletakkan atau dipakai patung ya, lalu kita jahit langsung di patungnya gitu. Tapi ada juga orang yang bisa bekerja lebih mudah ketika bajunya dilepas dari patung. Pakai cara apapun yang penting mudah untuk kalian dan kerjaan kita selesai. Nah, aku mau berbagi nih gimana caranya memasang detail bunga atau payet itu dengan rapi. Caranya yang pertama atau tips yang pertama yaitu benangnya jangan didobel ya. Pakai satu benang aja tapi benang yang kuat, yang kalau di Indonesia tuh ada yang mereknya itu benang tiger itu ya, itu kuat, benangnya memang dikhususkan untuk masang payet gitu. Jadi dia nggak perlu didobel, karena nanti kalau didobel kalian akan kesusahan ketika memasang payetnya, karena apa ya namanya, gimana ngejelasinnya, kan itu double, nanti pasti bakalan yang satu kepanjangan yang satu kependekan, jadinya kerja dua kali gitu loh. Jadi mending nggak usah didobel, itu akan memudahkan dan juga hasilnya nanti tidak bulky atau grundel-grundel tebel gitu loh ya. Jadi satu aja, kemudian jangan dibundeli, jangan ditali ujungnya. Maksud aku langsung dikuncinya itu di kain bagian atas yang nantinya akan ditutupi oleh bunga tersebut. Jadi di bagian bawah, di bagian buruk kain itu nantinya bersih, nggak ada bundelan-bundelan benang ya, seperti cara pemasangan kancing yang udah aku jelaskan di video sebelumnya itu. Untuk payet batu besar atau permata gitu ya, payet batu yang ukurannya besar, biasanya aku double 2 kali balut ya. Kalau untuk payet pasir itu nggak perlu didouble, sekali aja udah cukup kuat gitu. Kemudian tips untuk menjahit rapi berikutnya, ketika kalian memasang payet atau detail bunga di gaun yang memiliki furing, usahakan ketika memasang payet atau bunga itu menjahitnya jangan sampai tembus ke furing. Jadi hasilnya nanti itu halus di bagian dalam, nggak kelihatan benang dari jahitan payet atau jahitan bunga sama sekali ya. Jadi intinya itu kalau mau jahitannya kelihatan mahal atau bagus, usahakan bagian dalam itu bersih dari bundelan atau dari benang-benang sisa atau dari jahitan payet-payet itu ya. Usahakan jangan sampai tembus ke bawah ketika menjahit. Jadi cukup dikaitkan ke kain utama saja. Lalu untuk menguncinya gimana dong kalau nggak boleh tembus ke bagian bawah? Kalian bisa mengakalinya dengan menyembunyikan kuncian tersebut, kuncian akhir ya, di bagian bawah bunga, atau kalau memang cuman ada payet, bisalah disembunyikan di bagian bawah payet gitu ya. Setidaknya itu nggak sampai kelihatan dari luar dan juga di dalam nggak sampai tembus gitu. Intinya main petak umpet, sembunyi-sembunyian. Jadi itu salah satu rahasia atau kunci menjahit rapi, yaitu harus pandai menyembunyikan benang gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya udah selesai semua dipasang bunga-bunganya ya. Tinggal kita lihat, kita draping lagi di manekin, hasilnya sesuai tidak dengan keinginan aku. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, nanti ya bisa dirubah lah gitu.
Dan ini dia hasil akhirnya. Tara, lucu ya bunganya, bisa ngerimpyuk gitu. Aku suka banget ini. Ini karena memang kainnya yang aku pakai untuk bunga kain chiffon ya, jadi dia nggak bisa karakternya kan dia lentur, jadi dia nggak bisa mekrok gitu loh, kayak bunga yang mekar gitu ya. Jadi dia karakternya lebih ke mincup gitu, tapi nggak apa-apa, lucu, aku suka. Kalau mau bikin bunga yang mekar-mekar itu, aku saranin pakai bahan organdia atau organza, atau juga aputai itu bisa, atau kain satin ya. Kalau pakai chiffon dia nggak bakalan bisa mekar, dia bakalan ngelimpruk gitu loh, bahasanya ngelimpur itu lentur ya, nggak bisa mekar gitu. Atau kalian juga bisa pakai tile yang kaku itu. Tile itu kan ada dua jenis ya, ada yang lemes, ada juga yang kaku. Nah, kalau pengen bikin bunga yang mekar, sebaiknya pakai tile yang kaku itu, dia bakalan bagus kalau untuk bunga, bisa krok gitu. Oke, jadi itu tadi video aku tentang pemasangan bunga 3D dan pembuatannya. Nggak ada yang spesial sih dari video ini, tapi aku berharap semoga ada yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian ambil ilmu dari video ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin suka menjahit, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.